Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus. Puji Tuhan, kalau pada hari ini Jumat 7 Mei 2021 kembali kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Kami puji sembah Engkau ya Allah Bapa dalam Yesus. Kami patut bersyukur untuk segala kasih-Mu yang melimpah, yang kami boleh rasakan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa yang baik kalau Engkau sudah menyertai kami sepanjang aktivitas kami yang kami lakukan Tuhan. Dan pada malam ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini bertahta di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh bersama-sama, boleh dimampukan oleh Roh Kudus-Mu untuk memahaminya, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan, renungan malam ini ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan senantiasa kami muliakan dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, nats kita pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-34 sampai dengan 43. Demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus yang kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Dan tema kita adalah Allah tidak membedakan orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, perikop ini berbicara tentang keselamatan yang Tuhan berikan untuk segala bangsa. Allah mengasihi seluruh umat di dunia ini tanpa pandang bulu. Allah juga berkenan dan menerima orang dari setiap bangsa yang berbalik dari dosa serta percaya kepada Kristus, takut akan Allah dan hidup benar
pada ayatnya yang ke-35 dan kita juga dapat bandingkan pada Roma 2 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Kalau kita baca dari awal perikop ini, ada dua tokoh, yakni Petrus dan Kornelius. Mereka adalah dua pribadi yang berbeda, tidak hanya dalam status sosial, tetapi juga latar belakang, asal suku bangsa, serta budaya. Dalam latar belakang mereka masing-masing memiliki konsep keselamatan sangatlah bertolak belakang. Bagi Petrus, keselamatan hanya berlaku terutama untuk orang Yahudi karena mereka adalah umat pilihan. Hal ini yang membuat Petrus sulit menerima Kornelius yang berlatar belakang keyakinan yang berbeda. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, bercermin dari kisah para rasul ini, maka kita akan mendapat pengarahan tentang bagaimana agar kita dimampukan untuk mengasihi orang lain tanpa membedakan. Yakni pada ayatnya yang ke-35 dan 36 dikatakan, ketika kita sungguh-sungguh takut akan Allah dan berakar mendalam dalam firman-Nya, itulah yang menjadi kekuatan. Karena firman yang kita hidupi akan mengalirkan shalom atau damai sejahtera yang secara terus-menerus dan juga mendorong kita untuk mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Roh Kudus bekerja melalui perbedaan untuk memperkaya wawasan rohani anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya Petrus berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Pada ayat 34 dan 35. Keselamatan tidak hanya menjadi milik sekelompok bangsa tertentu atau umat tertentu saja, tetapi juga untuk segala bangsa yang percaya kepadanya, sampai kepada kita juga saat ini. Puji Tuhan. Roh Kudus telah mengubah hidup Petrus dan Kornelius. Mereka telah menjadi saksi-saksi Kristus bagi dunia, agar keselamatan yang berasal dari Allah dapat didengar, disaksikan, dan kemudian dirasakan oleh segala bangsa. Roh Kudus telah mengubah hati dan pikiran Petrus dan orang-orang Yahudi serta non-Yahudi tentang kenyataan kebenaran ini, bahwa Allah memang secara khusus memilih umatnya, tetapi juga tidak menolak yang lain untuk menerima kasih karunia-Nya, sejauh orang tersebut percaya dan melakukan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, inilah yang kemudian patut kita sadari, bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Kasih-Nya sama untuk semua orang. Orang lain tidak lebih rendah dari kita. Kita sama-sama mempunyai harkat dan martabat yang setara dalam masyarakat sebagai makhluk sosial dan religius di hadapan Allah. Pada ayatnya yang ke-34. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudariku terkasih dalam Yesus, Allah juga tidak membedakan orang menurut suku, menurut status sosial, dan sebagainya. Ia mengasihi setiap orang yang memberikan keselamatan kepada semuanya. Ia memanggil setiap orang untuk hidup berbahagia bersama Dia di dalam kerajaan surga. Untuk itulah
Allah mengutus Yesus untuk datang ke dunia, menyelamatkan kita, umat manusia, dari kuasa dosa dan membawa kita semua ke surga. Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kita menundukkan diri kita di bawah kuasa dan karya Roh Kudus yang senantiasa mengerjakan perubahan yang baik dalam hidup kita. Hidup yang menjadi semakin berkenan kepada Allah, menjadi saluran berkat-Nya dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan biarlah kita senantiasa memiliki tekad untuk terus berlomba membawa berita keselamatan kepada semua orang agar banyak terjadi pertobatan dimanapun kita melayani dan ditempatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Sungguh luar biasa firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini Tuhan, bahwa benar Engkau tidak membedakan setiap orang, semua sama di hadapan-Mu ya Tuhan, berhak menerima keselamatan karya Tuhan yang sungguh luar biasa. Jadikan kami orang-orang juga yang terus menunduk, merendahkan hati kami. Kami tidak membedakan status sosial apapun di sekitar kami Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, dan hanya dari Tuhan semuanya yang kami boleh rasakan dan peroleh, karena Engkau adalah sumber dari segala berkat yang kami peroleh. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan setiap firman-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami, agar kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan kami senantiasa semakin berkenan di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Allah Bapa. Sebentar kami akan beristirahat, kiranya Engkau tetap menjaga, melindungi kami, biarlah kami boleh istirahat dengan nyaman. Besok pagi Engkau memberkati kami dengan nafas kehidupan yang baru. Terpuji nama-Mu Allah Bapa. Kembali kami mohon ampun dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat yang Engkau akan curahkan di dalam sepanjang kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati.